Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Lisa Maulida Hasanah dengan NIM 2020143549 kelas 4N Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang organisasi gerakan pramuka yang meliputi 1. Struktur organisasi pramuka, yang kedua peranan majelis pembimbing, yang ketiga fungsi kuartir-kuartir, yang keempat gugus depan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Magister Pendidikan Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi gerakan pramuka. Struktur organisasi gerakan pramuka adalah bagan atau definisi yang mencerminkan tingkat organisasi gerakan pramuka, mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Dengan struktur organisasi tersebut, gerakan pramuka sebagai organisasi kepanduan di Indonesia dapat menyusun dan menata organisasi gerakan pramuka dari tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, hingga ke gugus depan, memungkinkan organisasi dapat berjalan dengan efektif. Struktur organisasi gerakan pramuka diatur dalam Keputusan Kuartir Gerakan Nasional Pramuka nomor 220 tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan pokok-pokok organisasi gerakan pramuka. Dalam keputusan ini juga menentukan tentang tugas pokok dan gerakan-gerakan pramuka, pembagian tugas dan tanggung jawab, musyawarah, dan garis hubungan dalam organisasi gerakan pramuka. Struktur organisasi gerakan pramuka disusun mulai dari tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, hingga ke gugus depan. Struktur organisasi tersebut terdiri atas majelis pembimbing atau yang disingkat dengan MABI, kuartir, badan pemeriksa keuangan, BPK, koordinator gugus depan yang disingkat dengan Korgudep, gugus depan yang disingkat dengan Gudep, dan Satuan Karya Pramuka yang disingkat dengan SAKA, dan badan kelengkapan kuartir. Badan struktur organisasi gerakan pramuka adalah sebagai berikut. Yang pertama, majelis pembimbing yang meminta bantuan moral, organisatoris, materi, dan finansial untuk kuartir, gugus depan, dan unit karya pramuka. Majelis pembinaan di tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, gugus depan, dan SAKA. Majelis pembimbing di tingkat nasional, Mabinas oleh Presiden Republik Indonesia. Di tingkat daerah, Mabida oleh Gubernur. Di tingkat cabang, Wabicap oleh Bupati atau Wali Kota. Di tingkat ranting, Mabiran oleh Camat. Sementara di tingkat gugus depan, Mabigus dipilih dari anggota Mabigus yang ada, dan di tingkat Saka, Mabisaka dijabat oleh para pejabat di lembaga atau lembaga terkait. Badan Pemeriksa Keuangan, BPK. Gerakan Pramuka adalah badan independen yang membentuk musyawarah gerakan pramuka dan bertanggung jawab kepada musyawarah gerakan pramuka. Yang ketiga, kuartir dan koordinator Gudep merupakan perangkat dan peran kerja untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Kuartir pengaturan di tingkat yang pertama, nasional, disebut kuartir nasional atau Kuarnas, ditetapkan dalam musyawarah nasional atau Munas dengan masa bakti 5 tahun. Yang kedua, daerah, disebut kuartir daerah atau Kuarda, ditetapkan dalam musyawarah daerah atau Musda dengan masa bakti 5 tahun. Yang ketiga, cabang, disebut kuartir cabang atau Kuarcap, ditetapkan dalam cabang musyawarah atau Mucap dengan masa bakti 5 tahun. Ranting. Yang keempat, ranting Kuarna, ditetapkan dalam musyawarah ranting Musran dengan masa bakti 3 tahun.
Yang kelima, gugus depan yang ada di satu wilayah, kelurahan atau desa dikoordinasikan oleh koordinator gudep atau korgudep, ditetapkan dalam musyawarah ranting atau musran dengan masa bakti 3 tahun. Yang keempat, gugus depan atau gudep adalah pangkalan peserta didik yang merupakan wadah pendidikan dalam organisasi gerakan pramuka. Yang kelima, Satuan Karya Pramuka atau SAKA merupakan wadah kegiatan kepramukaan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan peserta didik dalam pemahaman tertentu serta melakukan kegiatan nyata sebagai pengabdi bagi masyarakat sesuai dengan aspirasi pemuda Indonesia. Yang keenam, kuartir merupakan badan-badan yang memiliki tugas membantu kuartir. Badan kelengkapan kuartir rengkapan. Yang pertama, Dewan Kehormatan. Yang kedua, Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka yang terdiri atas Lemdikanas, Lemdikada, dan Lemdikacap di tingkat cabang. Yang kedua, Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega atau disebut Dewan Kerja yang terdiri atas DKN atau Dewan Kerja Nasional, DKD atau Dewan Kerja Daerah, DKC atau Dewan Kerja Cabang, dan DKR atau Dewan Kerja Ranting di tingkat ranting. Yang ketiga, Pimpinan Satuan Karya Pramuka atau SAKA. Yang keempat, Pembantu Andalan. Yang kelima, Badan Usaha Kuartir. Yang keenam, Satuan Kegiatan sesuai dengan situasi dan kondisi lokal dan interaksi situasional. Yang ketujuh, Staf Kuartir. Selanjutnya yang ketujuh, Pramuka Utama Gerakan Pramuka adalah Kepala Negara Republik Indonesia atau Presiden. Yang kedelapan, Musyawarah Kuartir merupakan lembaga di lingkungan gerakan pramuka yang bersidang pada akhir masa bakti kuartir atau gugus depan, serta pemegang kekuasaan tertinggi dalam kuartir atau gugus depan. Musyawarah ini terdiri atas yang pertama, Musyawarah Nasional yang diadakan sekali dalam waktu 5 tahun. Peserta Munas terdiri atas utusan atau wakil Kuarnas, Mabinas, Kuarda, dan Mabida. Selanjutnya, musyawarah daerah yang diadakan sekali dalam 5 tahun. Peserta Musda terdiri atas utusan atau wakil Kuarda, Mabida, Kuarcap, dan Mabicap. Musyawarah cabang yang diadakan sekali dalam waktu 5 tahun. Peserta Mucap terdiri atas utusan atau wakil Kuarcap, Mabicap, Kuaran, dan Mabiran. Musyawarah ranting yang diadakan sekali dalam waktu 5 tahun. Peserta musran terdiri atas utusan atau wakil Kuaran, Mabiran, Korgudep, Mabidesa, Gudep, dan Mabigus. Selanjutnya, musyawarah gugus depan yang diadakan sekali dalam waktu 5 tahun. Peserta mugus terdiri atas peserta atau wakil gudep dan mabigus. Selanjutnya, tugas pokok Mabi adalah memberi bimbingan dan bantuan yang bersifat moral, organisatoris, materi, finansial, dan konsultasi kepada gudep, satuan, dan kuartir yang bersangkutan. A. Kata-kata memberi bimbingan yang dimaksud di atas mengandung makna memberi arahan, saran, nasihat, dan dukungan moral. Yang B. Kata-kata memberi bantuan yang dimaksud di atas mengandung makna membuka, membuka jalan, mengusahakan kesempatan, fasilitas, dana, serta memberi peluang agar gerakan pramuka mendapat akses untuk memperoleh bantuan dari pemerintah dan masyarakat. Yang C, kata-kata konsultasi yang dimaksud di atas mengandung makna bahwa gudep atau gugus depan, satuan, dan kuartir dapat berkonsultasi mengenai permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan citra gerakan pramuka. Selanjutnya, fungsi Mabi
atau majelis pembimbing adalah memberi bimbingan, bantuan konsultasi kepada gudep atau gugus depan, satuan dan kuartir yang bersangkutan agar dapat A. Memecahkan masalah-masalah moral, mental, dan psikologis. Yang B. Memecahkan masalah-masalah organisatoris, termasuk meningkatkan jumlah dan mutu anggota gerakan pramuka. Yang C. Memecahkan masalah-masalah material termasuk usaha memperoleh fasilitas, dana, dan sarana. Yang D. Menjalankan segenap usaha yang berkaitan dengan masalah-masalah finansial, terutama usaha untuk mengumpulkan dana agar dapat memperoleh subsidi dan pemberian lain dari masyarakat yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam gerakan pramuka. Yang E. Menyampaikan aspirasi masyarakat untuk pengembangan pendidikan gerakan pramuka. Kuartir-kuartir. Yang pertama, kuartir nasional mengelola gerakan pramuka di tingkat nasional, menetapkan kebijakan pelaksanaan anggaran dasar, anggaran rumah tangga gerakan pramuka, dan melaksanakan keputusan musyawarah nasional. Selanjutnya, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang gerakan pramuka. Selanjutnya, membina dan membantu kuartir, daerah, dan gugus depan melakukan kerja sama dengan badan atau organisasi kepramukaan di luar negeri. Yang kedua, kuartir daerah. Yang pertama, mengelola gerakan pramuka di tingkat daerah. Yang kedua, membina kuartir cabang dan organisasi pendukung di wilayah kerjanya. Yang ketiga, melakukan hubungan dan konsultasi dengan majelis pembimbing daerah. Yang keempat, melakukan hubungan dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat tingkat provinsi. Yang keempat, menyampaikan laporan kepada kuartir nasional mengenai perkembangan gerakan pramuka di daerah. Selanjutnya yang ketiga, kuartir cabang, yaitu yang pertama mengelola gerakan pramuka tingkat cabang, yang kedua menyampaikan pertanggungjawaban kuartir cabang kepada musyawarah cabang, yang ketiga melakukan hubungan dan konsultasi dengan majelis pembimbing cabang, yang keempat menyampaikan laporan kepada kuartir daerah dan tebusan kepada kuartir nasional mengenai perkembangan gerakan pramuka. Selanjutnya yang keempat, kuartir ranting, mengelola gerakan pramuka di tingkat ranting, membina dan membantu gugus depan pramuka di wilayah kerjanya, melakukan hubungan dan konsultasi dengan majelis pembimbing ranting, menyampaikan laporan kepada kuartir cabang, dan menyampaikan tebusan kepada kuartir daerah mengenai perkembangan gerakan pramuka di ranting. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu gugus depan. Gugus depan disingkat dengan gudep adalah suatu kesatuan organik dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka sebagai peserta didik dan pembina pramuka, serta berfungsi sebagai penangkalan keanggotaan peserta didik. Gudep dapat dibentuk di yang pertama, lembaga pendidikan umum seperti sekolah dan perguruan tinggi. Yang kedua, lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren dan gereja. Yang ketiga, rukun warga atau rukun tetangga. Yang keempat, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, sebagaimana yang dimaksud dalam sistem satuan terpisah. Anggota putra dan anggota putri dihimpun dalam gudep yang terpisah. Masing-masing gudep berdiri sendiri. Untuk pasukan putra, gugus depan bernomor akhir genap, sedangkan untuk pasukan putri bernomor akhir ganjil. Gudep
atau gugus depan di dalam negeri dibina oleh kuartir ranting, kecuali gugus depan di perguruan tinggi yang dibina oleh kuartir cabang. Sedangkan gugus depan di luar negeri dibina oleh kuartir nasional. Gugus depan atau gudep lengkap adalah gugus depan yang terdiri atas satu perindukan siaga, satu pasukan penggalang, satu ambalan penegak, dan satu racana pandega. Mengingat situasi dan kondisi dimungkinkan sebuah gudep hanya terdiri atas satu atau dua golongan peserta didik. Misalnya, hanya mempunyai perindukan siaga atau hanya mempunyai ambalan penegak. Gudep tidak lengkap dimungkinkan mempunyai 2-5 satuan untuk setiap golongan peserta didik, seperti mempunyai lebih dari satu pasukan penggalang. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai organisasi gerakan pramuka yang terdiri atas satu, struktur organisasi pramuka, yang kedua, peranan majelis pembimbing, yang ketiga, fungsi kuartir-kuartir, yang keempat, gugus depan. Maaf jika ada salah kata dalam pengucapan, saya ucapkan terima kasih. Semoga dapat menambah wawasan pendengar. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.